Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini saya rindu untuk membawakan kita sebuah firman Tuhan yang terambil dari sebuah atau seorang tokoh, yaitu Yesaya. Kita bisa melihat di dalam Yesaya 52 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Saya akan membacakannya secara sesama untuk kita. Perikop yang diberikan lembaga Alkitab yaitu hamba Tuhan yang menderita. 13, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. 14, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. 15, demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatuk mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Puji Tuhan. Ini adalah salah satu perikop firman Tuhan yang menjelaskan bagaimana seorang Yesaya akan bercerita tentang sebuah nubuatannya tentang kelahiran Yesus Kristus. Dan tema yang saya ambil yaitu hamba Tuhan yang menderita di dalam kasih. Hamba Tuhan yang menderita di dalam kasih. Dan kita bisa melihat secara sama di dalam ayat yang ke-13. Di sana disinggung sebuah hamba atau seorang hamba yang ditinggikan dan yang akan disanjung dan yang akan dipermuliakan. Dan kalau kita berpikir, siapa yang akan disanjung? Siapa yang akan ditinggikan? Dan dia adalah seorang hamba. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah nubuatan untuk Tuhan Yesus Kristus yang akan lahir dan menjadi seorang hamba dan yang akan memerintah di dalam kerajaan baik di dunia dan kerajaan 1000 tahun. Dan di dalam ayat ke-13 ini saya akan membacakannya. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Nah, di sini kita bisa melihat saudara-saudara bagaimana Yesaya ini bernubuat tentang seorang anak laki-laki yang akan bertumbuh dewasa dan yang akan menjadi seorang hamba Tuhan, hamba Allah, dan di mana seorang hamba itu pasti dikucilkan dan diasingkan oleh orang-orang yang tidak mempercayai dia. Dan yang ke B, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Ini berlaku kepada orang-orang yang percaya kepada dia dan yang yakin bahwa dia adalah seorang raja yang sebenarnya atau seorang raja yang hakiki adanya, ya. Dan selanjutnya kita bisa melihat di ayat yang ke-14, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukannya seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ayat yang ke-14 ini menyinggung bagaimana nubuatan Yesaya tentang Yesus Kristus saat ia disiksa, dihina oleh orang-orang yang tidak mempercayai dia dan yang meragukan kepemerintahannya di dunia dan di surga. Ya, maksud saya adalah dalam firman Tuhan berbunyi bahwa seorang anak Allah akan disembah dan ditinggikan. Dan ini bersangkut paut dengan nubuatan Yesaya, bagaimana orang-orang yang tidak yakin dan tidak percaya kepadanya akan mengasingkan dia dan akan menghina dia dan akan membuat dia menjadi yang paling bawah dari antara manusia. Ya, kita bisa melihat dari pengorbanan Yesus Kristus. Di tengah-tengah ia memberitakan Injil, di tengah-tengah ia memberitahukan bahwa Allah mengasihi setiap manusia lewat dirinya, tetapi orang-orang tersebut tidak mempercayai dia. Kita bisa melihat seperti contohnya ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sering mencobai dia. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Yesus Kristus sendiri
sangat anti dari pencobaan-pencobaan manusia yang kita pikir tidak setara dengan dia, ya. Dan ayat yang ke-14 ini membuktikan kasih Tuhan, Dia rela berkorban bagi orang-orang yang menganiaya dia, prajurit-prajurit Roma yang mencambuki dia, meludahi dia, dan segala macam yang mereka berbuat kepadanya, sampai ia ditinggikan bukan di atas tahta, melainkan di atas kayu salib. Ini memperjelas kita bahwa ayat yang ke-14 ini betul-betul menubuatkan Yesus Kristus sebagai orang yang akan menjadi hamba dan yang akan direndahkan serendah-rendahnya dan yang akan ditinggikan. Dan menyinggung yang akan ditinggikan, kita bisa melihat di ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatuk mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Jadi di ayat yang ke-15 ini memperlihatkan dengan jelas bagaimana bangsa-bangsa yang tidak mengakui dia, orang-orang yang tidak mempercayai akan firman-Nya, akan mengatuk mulut mereka. Mereka tidak akan bisa mengoceh apapun, mereka tidak akan bisa berkata apapun tentang dia, karena dia memang seorang Tuhan, seorang Allah yang memerintah. Dan yang ke B di sana dikatakan, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maksudnya adalah mereka sudah mendengar bagaimana firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Mereka sudah mendengar apa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada mereka tentang mungkin berbagai macam perumpamaan, dan mereka tidak mendengar. Mereka menutup telinga mereka, dan mereka membuka lebar-lebar mulut mereka untuk menghakimi Tuhan Yesus. Dan di sini kita diperlihatkan bagaimana mereka akan memahami, mereka akan menceritakan bagaimana firman itu betul-betul ada, dan Tuhan Yesus sendiri akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat umat manusia seluruhnya tanpa terkecuali, bagi orang-orang yang tidak mengakui Dia dan bahkan orang-orang yang mempercayai Dia dari awal sampai akhir. Ini menjadi salah satu kemah bagi kita yang kita patut renungi, yang kita patut pikirkan bagaimana Tuhan itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya untuk kita percayai dan untuk kita permuliakan. Tetapi bukan pada zaman saat Tuhan Yesus diperkirakan pada zaman itu dia disiksa dan dihina oleh orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Bahkan sampai saat ini juga kita sendiri, orang-orang yang masih hidup dalam dosa, yang dalam tanda kutip percaya dengan kuasa Tuhan, kita masih saja mendukakan hati Tuhan. Dan ini adalah hal yang 11-12 dengan kisah Yesus pada saat ia dihina dan dicaci maki oleh orang-orang pada saat itu, ya. Ini menjadi rema bagi kita, ini menjadi sebuah lukisan masa depan yang kita perlu ambil, yang kita perlu pahami secara betul-betul bagaimana kondisi hidup kita perlu menaati firman Tuhan. Karena nubuat Yesaya terbukti karena kelahiran Yesus Kristus. Di masa ini Yesaya tidak cuma mengoceh saja bahwa ia akan melihat bagaimana kuasa Tuhan, Allah akan memberikan seorang anak laki-laki untuk memerintah, untuk menjadi hamba. Tetapi Yesaya ingin memberitahukan kepada kita semua lewat tulisannya ini, bahwasannya
Tuhan akan menjadi hamba dan akan direndahkan dan akan diakui oleh seluruh umat manusia ketika penghakiman terakhir, ya. Ini menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan dan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Untuk menjadi seorang hamba, tentulah kita harus lakukan, karena seorang hamba bukan main-main. Seorang hamba bukan hanya tersenyum di balik kesedihannya, tetapi seorang hamba harus kuat mental dan harus percaya bahwa kuasa Tuhan dan apa yang menjadi kekuatan kita di dalam kita menjadi seorang hamba itu akan ada di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama menjadi berkat. Bukan kita ingin diberkati saja, tetapi kita menjadi berkat selayaknya hamba yang menderita di dalam sebuah kasih yang telah dinubuatkan oleh Yesaya sendiri. Demikian perenungan firman Tuhan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi rema dan sulu dalam kehidupan kita, menjadi titik terang untuk kita gapai di dalam kita menjadi umat kekristenan yang mengikuti Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Amin.